keputusan yang tidak mudah tentunya ya. Iya, Pak. Namun Tidak karena sudah mudah punya dasar tentunya percaya diri saat memutuskan untuk keluar ini. Ini bukan pensiun ya, memang keluar ya. keluar, Pak. Oke, baik. Pensiun kan umur 56 ya. Saya masih jauh lah. Ya, ya makanya oke. Jadi memang benar-benar memutuskan saya akan keluar dan fokus di forex seperti itu. Iya betul, Pak. Ya Baik. Pak Maram juga gitu kan kayaknya dulu. Saya pernah dengar ceritanya. Ya, kalau saya cerita sendiri kan nanti nggak ada yang percaya, Mas. Kalau saya tanya Mas Tommy kan Mas Tommy pelaku. Jadi orang kalau kalau yang saya tanya ini pelaku, ini lebih percaya diri, lebih percaya gitu loh. Tapi kalau saya cuma cerita sendiri nanti, itu suatu karangan itu biar bisnisnya Pak Marlan diperhatikan orang kan begitu. Oke, Mas Tommy memutuskan untuk memilih fokus di forex cukup lama. Kenapa perlu waktu yang lama? Apakah masih ragu-ragu tentang forex atau masih belum yakin nih kalau nganggur nanti status saya seperti apa gitu atau bagaimana? Ya satu kan kalau sama kerja kan double Pak ya sebenarnya. Iya, harusnya. Walaupun mungkin tidak bisa fokus di foreknya kan. Iya, Terus kalau kerja kantoran itu sebenarnya lebih safe dari sisi kan ada pensiun, terus ada status. macam-macam lah status. Iya. Tiap bulan dapat gaji loh Pak. Iya, Kalau benar. forex kalau nggak bener kan nggak ada penghasilan juga, Benar. ya kan? Benar. Nah seperti itu makanya pertimbangannya juga panjang. Terus gimana ya? Ya, ya itu Pak panjang lah. Panjang, oke, baik. Mas Tommy seorang trader karena kenalnya dari Marketiva itu pasti trader, bukan langsung jadi IP dan Iya. jadi yang lainnya. Saat mengenal trading sampai sekarang, apa teknik trading yang digunakan Mas Tommy? Teknik tradingnya sebenarnya ya macam-macam Pak ya, tidak mengacu pada satu teknik aja. Tapi yang Oke, jelas kayaknya paling simple enak tuh ya lihat support resisten aja sih Pak. support resisten. Biasanya kalau Gitu. teknik kalau trader yang lama pasti support resisten ya kenalnya ya. Kalau dulu itu malah ini Pak, dulu itu malah banyak banget teknik-teknik loh Pak, dan berindikator yang warna-warni itu loh Pak zaman dulu. Oh iya, Kalau sekarang kan pelangi-pelangi ya. ada handphone ya, jadi orang pada main pakai handphone. Kalau dulu kan harus di komputer tuh, laptop atau Benar. komputer, dan akhirnya mengenal ada orang jualan indikator lah, kelihatannya keren-keren gitu, nanti bisa Keren. buy sell sendiri kan. Iya benar. Dan setelah sampai sini saya tahu, ternyata itu sama aja sebenarnya. Misalkan moving average cuma dibikin dia Dibikin. bersilangan, dia keluar bunyi-bunyian gitu. Oke, baik. Tapi berarti orang dulu itu memanfaatkan forex ini luar biasa ya, membuat indikator dari MA aja beberapa warna, kemudian di situ seolah-olah buy-nya, sell-nya mudah sekali ya. Iya, kan bagi yang belum bisa membaca mungkin enak ya, lebih terbantu ya tinggal ngelihat panah-panah aja. Cuman ya Langsung, itu tetap tidak bisa 100% akurat kan itu. Tetap ya, kita harus melihat pasarnya mendukung juga. yang lain. Iya, oke, baik. Dalam menjalani trading forex, Mas Tommy mementingkan tekniknya atau manajemen risikonya atau manajemennya. Kalau sekarang sebenarnya lebih aman tuh kita lihat resiko dulu Pak menurut saya Pak. Oke, bagaimana kalau menurut Mas Tommy? Ya kan resiko itu, jadi kalau kita mau buka posisi kita harus lihat resikonya dulu Pak. Resikonya itu karena resiko itu akan bikin akun kita bisa hangus Pak. Kalau kalau profit kita mesti santai aja, profit kan Santai ya, nggak oke, iya, mau profit 1%, 2%, 3%, 10%, bahkan 100% kan enak-enak aja. enak. Tapi kalau risiko kita 100% kan Ham- juga bahaya juga kan. Habis ya. Iya, margin call. Oke, baik. Tapi saya juga sebenarnya kalau trading ini ada pakai sekarang ya Pak. Jadi Mm, ada beberapa akun gitu loh. Ada satu akun yang buat spekulasi, ada yang akun kayak ini nih kayak saya kan pakai robot juga.
Oke. Pakai robot ya buatan saya sendiri. Nah itu pakai ada martinya Pak. Kan orang pada nggak suka ya pakai marti. Mungkin ya ada yang suka, ada yang nggak suka. Kita nggak bisa bilang semua nggak suka atau semua Iya, suka. benar. Nah, cuman kan dengan robot marti ini orang harusnya tahu kan resikonya bagaimana. Oh ya, oke. Jadi saya juga ada yang pakai semacam itu, ada yang pakai single posisi juga ada. Yang penting saya fotonya saya kalau ini loss, ini profit gitu loh. Jadi totalnya masih buat untung. Oh, hasil akhirnya masih untung. Iya. Jadi Jadi Mas Tommy intinya kita saat ya. membagi resiko, Pak. Bagi resiko keuangan kita, Pak. Misalkan kita kepengen pakai robot Marti, ya jangan lotnya dibesarkan dibesarkan, Pak. Maksudnya nggak sebanding sama balance-nya, Pak. Karena robot Oh, Marti ini profitnya kecil loh sebenarnya. Kalau kita pengen aman, baik, baik. profitnya kecil. Dan kita sebenarnya harus awasi juga, nggak bisa dilepas kayak gitu. Karena robot Marti ini kan dia kelemahannya kalau kita membuka posisi yang salah tapi market lagi trending. Iya, yes. Ya kan, Oke. kalau nggak cukup balance-nya bisa hangus. Makanya kadang juga saya pantau juga ini kayaknya marketnya nggak benar, saya cut loss aja gitu. Oke, jadi Mas Tommy saat ini selain trading manual juga menggunakan robot trading dan robot trading saat ini yang digunakan Mas Tommy lebih ke Marti, sistem Marti ya. Ya, betul. Oke, kita membahas satu persatu biar lebih bermanfaat. Kalau dari segi Marti, ini apa kelemahannya? Ya itu tadi Pak, Marti itu satu butuh modal besar. Butuh modal besar. Besar ini relatif ya, tergantung tergantung cara kerja robotnya ya. Oke, Ya kalau kan? secara umum katakanlah lot paling kecil 0,01. Dana berapa yang paling aman untuk robot Marti ini? Kalau Kalau dari angkanya, bukan ya, tipe kalau akunnya dulu, dari angkanya dulu. ya kalau robot Marti sebenarnya kita nggak bisa ngomong seperti ini Pak, karena kan Hmm? beda-beda ya. Hmm? Robot Marti itu artinya bagaimana? Misalkan dia membuka lotnya ada yang 2 kali, 3 kali, ada yang bahkan ada yang mungkin cuma 1 kali, multiply-nya maksud saya. Hmm? Kan itu akan butuh ketahanan modal juga berbeda-beda. Jadi Oke. jadi nggak bisa kalau misalkan saya bilang ketahanan harusnya 1.000, dana Ya. 1.000, balance 1.000. Nggak bisa ngomong seperti itu. Mungkin ada yang Marti ciptakan 500 kuat dengan market saat ini, karena ya itu tadi orang bilang Marti itu 99 win, 1%-nya MC Pak, ada istilah Oh, seperti itu kan iya, makanya. iya, iya. Jadi bukan 1% loss tapi 1% tuh MC. MC. Oke. Iya, Jadi menangnya besar tapi bisa dikalahkan 1% MC. satu kejadian yang salah itu bisa membuat akun kita hancur. Oke, Risikonya di baik. situ. Jadi pengguna robot Marti harus mengetahui perihal ini ya. Jadi Wajib 99% Pak. itu menang, tapi 1% aja bisa mengalahkan habis. Wajib Pak. Dan saya kan robot ini kan juga ada yang pakai teman-teman gitu. Kalau mau pakai akan saya terangkan Pak segala risikonya. Dan Oke, yang mau pakai robot saya sarankan harusnya sudah paham robot. Jangan oke, orang yang kadang kan orang ada pemula Pak. Pemula belum tahu trading, belum tahu lot aja nggak tahu, dia langsung pengen pakai robot. Itu biasanya saya nggak kasih Pak. oke. Jadi Kecuali dia ngotot, maksa, ya udah saya berikan risikonya ini, monggo dipakai. oke, baik. Itu. Saat ini aktif pengguna robot di tempatnya Mas Tommy. Ya aktif Pak, lumayan. Oke, baik. Nanti kita bahas lebih lanjut. Karena ini cukup menarik ya. Kalau sudah bicara tentang bot atau robot ini cukup menarik untuk semua orang. Karena kita nggak ngapa-ngapain ya seolah-olah ya. Seolah-olah kita santai-santai duduk atau pelesiran, liburan sudah mendapatkan duit dari robot gitu loh. Kan seolah-olah pengguna robot itu beranggapan seperti itu. Nah, nanti apakah benar seperti itu? Nanti kita bahas. Silakan Mas Tommy istirahat dulu. Saya akan menyapa teman-teman. Sobat trader semuanya, saat ini saya bersama Mas Tommy. Beliau trader dari Yogyakarta dan beliau memutuskan keluar atau
istilahnya keluar dari pekerjaan utamanya, fokus di trading. Namun setelah saya bincang-bincang dengan beliau tadi, beliau untuk memutuskan fokus ini perlu waktu, perlu banyak pertimbangan, dan beliau juga mengenal forex ini udah cukup lama, namun memutuskan untuk keluar dari pekerjaan utamanya perlu waktu. Nah, ini sobat trader semuanya bisa nanti dilihat videonya ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya yang mau mengenal trading. Jadi apabila saat ini masih kerja, masih aktivitas, jangan tinggalkan pekerjaan Anda, namun mulailah mengenal trading. Karena supaya secara psikologi tidak terganggu. Ketika kita masih bekerja, ketika kita masih mempunyai aktivitas, kita masih punya pendapatan rutin, kita akan merasa nyaman. Saya bersama Mas Tommy kembali. Oke, Mas Tommy tadi perjalanan dari keluar pekerjaan utama, kemudian memutuskan fokus ini perlu waktu. Nah, dalam waktu memutuskan ini, apakah langsung berhasil atau sempat juga mengalami jatuh bangun juga? Sebenarnya berhasil sih menurut saya gimana ya Pak ya, berhasil tuh relatif Pak ya, relatif berhasil. Ada orang yang berhasil tuh kalau sudah bisa kaya raya atau bagaimana gitu ya. Ya kan, kalau saya berhasil ini saya punya banyak waktu tuh bagi saya berhasil Pak. Oh ya, dibandingkan dengan sebelumnya loh, sangat waktu saya sangat sedikit sekali untuk keluarga. Oke, bisa di-sharing Mas Tommy, tidak banyak orang bisa menyampaikan perihal ini. Bagaimana menurut Mas Tommy? Ini saya kayak curhat Pak ya malah Pak. Boleh. Ya itu, kalau sebelumnya kan memang saya waktunya sangat sempit ya untuk keluarga ya. Iya. Ya seminggu ketemu pulang cuma 1,5 hari kan, orang di Jakarta. Dari saya itu waktu itu di Pemalang Pak, sempat di Pemalang, Pemalang Jawa Tengah. Iya. Perjalanan ke Jakarta itu kalau sampai Jakarta sudah Sabtu pagi berarti. Oh iya. Sabtu pagi. Nah, Minggu sore itu sudah perjalanan ke Pemalang lagi. Ya. Lah waktu itu saya tuh naik kereta Pak, naik kereta sebelahan sama orang, dia tuh udah tua, dan saya tuh sering ketemu dia di kereta. Terus saya tanya, Pak kok wirawiri terus sih Pak? Ya Mas, saya kerja di Semarang, tapi keluarga saya di Jakarta. Dia udah puluhan tahun seperti itu loh Pak. Terus saya tuh mikir, apakah saya akan seperti dia, seperti kayak gini? Iya. Ya kan? Iya. Saya bisa tua di jalan Pak kayak gini Pak. Iya benar. Ya kan, akhirnya ya itu saya gali-gali lagi tentang forex itu di tahun 2012 itu. 2012 yaitu kenal jadi moderator, sempat di moderator suhu juga Pak, saya kalau tahu itu suhu ya. Pakai ID apa saat ini? Pas di mana? Pas di yang jadi moderator ini? Saya kan 2 kali Pak, pertama di FX Open, saya pernah di suhu.com tuh loh Pak. Tahu ya, suhu.com saya jadi moderator juga pernah di situ. Tapi sebentar, itu hanya beberapa bulan itu. Iya. ID-nya apa ya? Saya lupa ya Pak. Kayaknya lupa Pak, saya udah. Ya oke, lanjut. Nah itu karena melihat ketemu orang tadi kan ya, akhirnya saya kepikiran itu. Iya. Apakah saya nanti sampai rambut saya putih masih naik kereta seperti itu? Iya. Gitu ini kan, juga merupakan dorongan juga ya? Ini dari udah lama itu Pak sebenarnya. Tapi kan di forex-nya tuh masih belum terlalu ini ya, belum hasilnya tuh belum terlalu bisa menggantikan itu loh. Oh ya, oke. Kan belum bisa menggantikan. Nah terus akhirnya saya jadi moderator dan sebagainya. Terus akhirnya saya iseng-iseng waktu itu pertama kali saya jadi IB itu karena saya tadinya nih Pak, saya ada robot dapat nemu di Facebook lah kayaknya dulu tuh, apa ya, grup di Facebook yang pernah besar dulu Pak, saya lupa sebelum ada RTI itu, kalau nggak salah. Bukan, sebelum RTI itu Pak, ada yang besar, terus moderator itu malah di-kick gitu loh, yang punya tuh di-kick sama orang gitu, terus sekarang kayaknya nggak keurus itu. Itu sebelum lebih besar dari RTI waktu itu kayaknya. Nah, bisa jadi itu cikal bakalnya RTI, bisa jadi. Ya betul, saya aktif dulu sebelum di RTI itu. Oke, baik. Nah, itu dapat robot di sana, terus saya iseng-iseng tuh
tawar-tawarkan ke orang, cuman dengan syarat ya. Kalau mau ini pakai link saya dong, seperti itu kan. Oke. Padahal robot itu gratisan Pak dari internet Pak. Ya, oke, Nah baik. terus saya iseng-iseng, target saya waktu itu cuman sebulan dapat 600.000 cukup lah buat iseng-iseng buat jajan-jajan gitu. Kok 600.000, ternyata oke. ternyata kok lebih-lebih gitu Pak, lumayan. Baik. Kayaknya saya pikir kayaknya ini bagus juga nih kalau dijadiin selain Income. trading ya. Selain Ya. trading itu bisa 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 dapat income karena saya terbiasa di kantor saya dulu ini, saya harus ini Pak, menciptakan suatu ekosistem kerjaan itu loh Pak. Ekosistem itu dari mana-mana tuh masuk ke kita. Oke. Jadi misal kan di kerjaan saya itu harus ya itulah Pak. Jadi misalkan dari 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 segala macam sisi itu bisa, kalau bisa kita tangkap semua. Iya. Nah itu akhirnya saya trading pakai robot, dapat profit. Robot ini dipakai orang, nah orangnya pakai link saya dapat komisi dari situ. Nah berarti Iya. kan ekosistemnya bisa saya dapat, cuman yang sampai sekarang saya belum berani itu jadi apa yang deposit dulu, exchanger Exchanger. itu loh. Saya belum berani Pak karena takut nggak amanah Pak. Iya. Oke. Itu. Baik. Biasanya penonton itu pengen mengetahui cara tradingnya narasumber. Kalau bisnisnya tidak begitu menarik. Padahal sebenarnya di Marlam Channel ini saya akan mengkondisikan, ini loh, kalau tradingnya itu santai, tradingnya itu tanpa beban, karena kita punya banyak bisnis, maka tradingnya itu malah bagus. Namun kalau kita hanya fokus trading, kita hanya fokus buy sell, sementara dana kita belum mendukung, itu biasanya hasilnya malah kurang bagus. Namun penonton itu selalu pengen cara tradingnya narasumber itu bagaimana gitu loh. Nah mulai sekarang saya akan menyeimbangkan. Jadi Mas Tommy tradingnya bagaimana, kenapa santai, nah baru nanti kenapa kok bisa santai, kenapa kok bisa malah ada hasilnya, nanti kita baru tambahi ceritanya kenapa bisa santai. Sekarang Mas Tommy tradingnya saat ini santai atau masih kemerungsung harus mendapatkan hasil sekian atau bagaimana? Saya tradingnya santai Pak, pakai robot ya. Tapi Pakai kadang robot. saya manual kalau pas iseng-iseng aja Pak. Jadi Kayak manual sekarang ini hanya saya, untuk mengisi waktu luang ya, aja. karena ya kadang saya ini kan suka nonton TV ya, nonton film. Jadi kadang-kadang kalau trading manual nggak gue nonton film saya gitu loh Pak. Oke, Nonton film baik. di rumah. Sekali nonton 2 jam itu kan, kalau trading udah habis waktunya. Baik, Gitu. oke. Makanya saya lebih suka pakai robot sih. Baik. Sekarang kita fokus di robot. Kalau gitu kita fokus di robot. Robot tradingnya Mas Tommy ini cara kerjanya apakah hanya Marti atau ada yang lain? Oh bukan Pak, Marti ini hanya sebagai recovery Pak. Jadi Hmm, kan ada ya robot yang dipasang langsung dia buy sell asal aja kan. ya. Kalau di saya ini dia harus ketemu sinyalnya dulu. Oh, jadi Nah, ada loh robot Marti itu ketika kita punya sel, ya dia sel terus sampai clear. Kemudian ada B-nya, dia bukan cari sinyal tapi karena ada nyantol B, dia harus menyelesaikan B-nya sampai selesai. Ada yang seperti itu robot Marti. Karena saya pernah berlangganan juga dan kalau akhirnya KO di kalau awal tahun. Marti memang biasanya gitu Pak. Jadi biasanya kalau dia sudah buy dia berusaha menyelesaikan buy-nya Pak. Hmm. Cuman masalahnya bagaimana dia menentukan buy-nya itu loh Pak. Oke, di Kan tempat Mas Tommy seperti itu. jadi kalau Marti seperti itu. Cuman buy-nya itu harus ada sinyal dulu Pak. Oke, baik. Kalau yang saya pahami, yang pernah saya beli itu di langganan juga, itu awalnya memang mencari sinyal itu awalnya karena begitu di on kan dia mencari harus B atau sell. Oke, setelah dia ketemu B, dia B sampai B-nya ini selesai. Kalau selesai dia mencari sinyal lagi. Kalau begitu selesai cari sinyal lagi. Tapi yang jadi masalah itu ketika dia B harganya turun.
Nah itu Pak, Nah, makanya Marty ini seperti dia itu di Pak. Marty sampai selesai. Namun saat ini saat turun itu karena turunnya ini udah over sesuai sistemnya, dia ada selnya. Selnya itu untuk mengcovery supaya tidak terlalu memakan margin. Dia ada selnya. Nah, ketika suatu hari yang harga turun tadi, dia langsung naik. Akhirnya B-nya kan clear. Clear Namun ya. ada yang nyantol. Nyantol Pak. Selnya ini Oh ada yang, selnya. ya selnya ini ada yang nyantol. Otomatis robot ini tidak mencari sinyal, tapi dia membaca kalau ada sel. Dia marti lagi selnya ini sampai Oh, selesai lagi. Ketika ada trending buy, dia marti terus, tapi ada B-nya. selnya. B-nya untuk recovery. Akhirnya ada harga turun, selnya selesai, namun B-nya nyantol, jadi terus-terusan seperti itu gitu. Oh itu Itu saya yang pernah pernah punya saya Pak alami dulu seperti Pak. itu. Apakah Dulu pernah. punyanya Mas Tommy seperti itu? Oh enggak bukan. Itu dulu saya pernah punya seperti itu Pak. Jadi dia ada Hmm. buy ada selnya itu kan nggak pernah habis itu. Nah, oke. Jadi buy-nya selesai selnya ada, nanti selnya selesai buy-nya ada. Dulu pernah saya punya robot seperti itu tuh 1 tahun lebih nggak MC loh Pak. MC Oh, gara-gara kena oke. Brexit. Iya, tempat saya juga Iya. MC-nya Waktu awal itu tahun kena ini. pas Brexit kan. Tahun Iya. berapa ya, lupa saya 2000 berapa itu. Nah itu Brexit. Tapi terus sekarang kalau saya coba lagi tuh kayaknya udah nggak sesuai gitu Pak. Nggak tahu kenapa marketnya udah beda kayaknya. Dulu kayaknya market juga nggak sesusah ini memprediksinya dulu tuh. Oke. Kayaknya sih Baik. Pak. Oh gitu ya, oke. Hmm. Baik, berarti robotnya Mas Tommy tidak seperti yang saya ceritakan ini. Tidak Pak, tapi kalau sistem Marti sebenarnya ya itu kalau dia ada posisi ada posisi buy, terus ternyata harga turun, maka dia akan berusaha menyelesaikan buy-nya itu. Cuman bagaimana cara menyelesaikannya itu beda-beda kan Marti. Iya, benar. Ada yang dia pakai jarak yang fix, misalkan dia per 10 piece buka lagi gitu. Iya. Ada yang dinamik. Kalau punya saya kan Iya. dinamik Pak. Jadi jaraknya itu Sama. menyesuaikan. Oh, dinamik. Jadi saat trennya gede atau panjang, dia nanti jaraknya nggak terlalu berdempetan, bisa jaraknya agak jauh gitu. Oh, Jadi kan tidak oke. tidak cepat Makan margin. makan margin gitu. Iya. Gitu. Oke. Apakah ini solusi buat Mas Tommy dan teman-temannya yang mengikuti Mas Tommy? Robot yang digunakan Mas Tommy ini apakah bisa jadi solusi untuk teman-teman dan Mas Tommy sendiri? Kalau dari testimoni teman-teman saya, iya Pak. Tapi saya nggak mau ini ya Pak, nggak mau munafik. Robot ini dulu pernah mengalami MC Pak. Oh, Tapi itu karena memang waktu itu pakai dana terlalu kecil. Terus oke. juga ada update kan setelah itu kan. Jadi Hmm, ternyata dia membuat jaraknya itu terlalu berdempetan. oke. Salah menganalisa apakah trennya ini besar atau kecil gitu loh. Panjang atau enggak gitu. Iya. Ya, salah. Terus akhirnya ya diupdate, diperbaiki sampai sekarang ini ya belum MC Pak. Moga-moga enggak MC Iya. deh. Ya, mudah-mudahan. Oke. Baik. Jadi robotnya Mas Tommy ini kalau ada kesalahan langsung diupdate kesalahannya apa, kemudian diperbarui. Ya Pak, bahkan kalau nggak harus MC ya, misalkan saya temukan sesuatu yang lebih berguna atau lebih mempengaruhi kinerja robotnya, saya update Pak. Oke. Jadi meskipun punya EA juga harus memantau ya istilahnya. Iya Oh dong ini Pak. ternyata seperti ini berarti harus saya update atau perbarui seperti ini. Seperti itu Mas Tommy. Iya betul. Oke baik. Mas Tommy sepertinya nggak ada beban ini. Kenapa? Apakah karena menjalani bisnisnya atau ada hal lain? Nggak ada beban, itu nggak ada lagi. Kalau bisnisnya ini, forex ini menyenangkan Pak. Banyak, awalnya kan saya trader, terus saya menjadi IB, terus akhirnya karena saya waktunya luang, saya belajar buat robot. Saya kan orangnya suka sesuatu tuh nggak ada yang nggak bisa gitu loh Pak. Oh, Akhirnya saya awalnya bisa buat robot tuh karena tadinya saya ingin menguji sistem saya Pak. oh, Kan kalau kita nguji kan lama Pak ya, harus pakai akun demo atau iya, konsen.
lama atau enggak pakai simulator, itu juga butuh waktu. Nah, ini saya kepengen menguji hitungan waktu berapa tahun dengan teknik ini bagus enggak, tuh saya pakai robot kan. Jadi saya buat rumusnya, misalkan cross ini cross sana harus gimana, nanti tinggal di backtest. Kalau hasilnya bagus, berarti rumus ini lumayan bisa digunakan untuk manual. Awalnya tujuannya hanya seperti itu. Tidak trading menggunakan robot, karena terus terang dulu saya tuh malah benci sama robot, Pak. Awalnya malah benci sama robot. Iya, dulu. Trading manual ya kayak dari sekarang lah. Misalkan lihat IB itu kayaknya kok kayaknya dari IB bukan dari trader kan. Suksesnya dari IB itu. Masalahnya di mana? Kalau kayak dari IB nggak boleh, kenapa? Apakah nanti kita bahas juga ini. Kan gitu kan, Pak ya? Iya. Kalau bisa ditiru, kenapa enggak kamu tiru aja? Kalau kamu tradingnya masih loss terus, tapi kamu bisa jualan, bisa kasih support yang bagus, kenapa enggak? Kan gitu. Yang penting jadi IB itu harus bertanggung jawab kok, Pak. Jadi dan menyenangkan sama kliennya. Betul. Jangan yang cuma nawar-nawarin, setelah itu nggak mau ngurusin gitu kan. Baik. Kan gitu. Jadi sebenarnya ini langsung di materi berikutnya. Mas Tommy tradingnya santai, istilahnya bisa menikmati, sekarang bisa kumpul dengan keluarga, banyak waktu dengan keluarga, dan sepertinya sekarang nggak tahu, saya sebelumnya juga belum kenal sih. Sekarang lebih gemuk gitu loh, lebih subur gitu loh. Wah, bener Pak, naik banyak. Oh gitu. Kayak orang tidur terus, bangun tidur makan di rumah. Apalagi pandemi, nggak bisa kemana-mana kan. Oke, baik. Ya kan? Mas Tommy merasa happy menjalani ini semuanya? Alhamdulillah Pak, happy Pak. Gimana Mas, bisa di-sharing kepada teman-teman Mas? Ya, bahagia sih Pak ya, jadi punya waktu banyak itu tadi Pak. Bahkan hobi-hobi itu kan bisa kita jalani. Iya. Macam-macam hobi itu bisa, tadinya nggak bisa, sekarang bisa. Satu dari waktu, kedua dari finansial juga kita bisa mencukupi hobi kita kan. Iya benar. Itu. Ya gitu Pak Mara. Oke. Seperti yang saya tanyakan ke narasumber lainnya, di sosmed atau di Facebook lah gampangannya, itu menilai ketika kita itu berhasil, kita upload keberhasilan kita, itu selalu ditebak, itu paling berhasilnya dari IB, apalagi sekarang ditambahi, kamu YouTuber sekarang ya, seperti saya, dan kelihatannya Mas Tommy juga YouTuber gitu loh. Mereka sepertinya Pak, itu nggak rela gitu loh, kalau kita gitu berhasil dari selain trading. Bagaimana tanggapan Mas Tommy perihal ini? Ya itu tadi Pak, kalau misalkan ada orang yang berhasil, itu kenapa nggak ditiru berhasilnya di mana aja, kalau memang kamu tidak bisa berhasil di satu bidang. Ya. Seperti ini deh Pak, seperti misalkan ini di kantor saya dulu ya, perbankan ya. Itu kan perbankan kan juga cuma nyimpan uang. Bisnisnya kan macam-macam juga, dia nyalurkan kredit, nyimpan duit, akhirnya dia bikin produk-produk yang lain. Jadi memang kita harus smart gitu loh. Mana yang dibutuhkan oleh orang, kita bisa mensupportnya. Kenapa harus terpaku pada satu produk? Kalau kita bisa melayani produk yang lain dan itu menghasilkan. Oke. Gitu kan Pak? Iya. Jawabannya ya sama Mas. Kalau kita sudah menjadi pebisnis ini, jawabannya ya seperti itu gitu loh. Tapi ya itu lagi-lagi kalau mereka mungkin melihat video dari orang yang wah ini loh soal trader gitu loh, istilahnya melihat suatu motivasi atau melihat suatu gambaran, ini loh saya itu trader sukses, ini duit saya itu nggak recehan gitu loh. Mereka terus termotivasi kalau sukses itu ya dari trading dan ya sekian gitu loh. Nah sementara kita ini kan pebisnis, bisa menjalani selain trading, ada bisa menjalani IP, programmer, kemudian sekarang ada copy trade, ada MGL5, ada bisa membuat buku, bisa jualan indikator, bisa jualan robot, bisa bahkan saya pun bisa menjual orang yang ahli gitu loh. Misalnya sebagai influencer, dan saya juga
bisa menjadi YouTuber. Sekarang YouTuber ini sudah luar biasa dan pasti hasilnya itu kan bisa, semuanya bisa. Namun kenapa cara pikirnya, cara pandangnya ini belum terbuka ke sana gitu loh. Gimana Mas Tommy bisa menggambarkan situasi saat ini supaya ya kita itu bisa semuanya bisa berhasil gitu loh. Jadi tidak hanya berpaku pada trading aja gitu loh. Kalau modalnya masih terbatas tidak berpaku pada trading aja tapi bisa mengembangkan bisnis-bisnis penunjangnya misalnya oh saya bisa jualan edukatornya si A. Lah kenapa tidak? Toh kita bisa menghubungi si A, kamu pembimbingannya saya jual nanti dapat berapa persen. Asal mereka tanggung jawab, asal tidak menipu kan nggak masalah. Bagaimana Mas? Ya itu Pak, kayak sekarang ini yang lagi marak itu copy trade Pak ya. Ya, Itu kan lumayan juga itu. Kalau bisa trading, ya, kita modalnya nggak bisa nih punya modal miliaran, ratusan juta, benar. pakai modal 500.000 atau 1 juta. Tapi kalau dipercaya follower kan, Ya, bisa lumayan kan. Itu kan kayak kita scale up bisnis kita dengan modal kecil gitu loh Pak. ya, oke. Ya kan? Cuman masalahnya di Indonesia ini kalau copy trade kalau nggak profitnya ratusan persen kayaknya nggak Nggak ada laku yang deh. follow. Padahal Oke. yang ratusan persen itu mungkin Cepat habis. berisiko tinggi gitu loh. Ya, benar. Ya kan? Oke, baik, baik. Gitu Pak. Oke, Mas Tommy. Sebenarnya masih banyak yang saya mau bahas karena Mas Tommy sepertinya benar-benar pelaku gitu loh. Karena ketika kita ngobrol, ketika kita sharing dengan pelaku itu nggak ada pembatasan. Nah, nanti jangan tanya ini, jangan tanya itu. Biasanya kan kalau bukan pelaku ada pembatasan seperti itu. Namun karena kita pelaku, jadi ngalirnya itu alami. Namun karena Mas Tommy tadi ada kegiatan yang harus dijalankan, podcastnya sampai di sini dulu. Nanti lain waktu kita sambung lagi. Namun sebelum kita akhiri, saya akan meminta Mas Tommy apa solusi buat teman-teman semuanya yang kena dampak pandemi ini, Mas? Yang kena dampak pandemi Pak ya. Jadi kalau Anda untuk forex ini kayaknya peluangnya bagus asal Anda mau belajar ya mendalami bisnisnya. Iya. Ya bisa dari trading dan lain sebagainya. Bahkan tanpa modal pun sebenarnya bisa asal Anda ulet. Itu Pak. Jadi jangan mengkotak-kotakkan, jangan nyirek lah bahasa orang Jawa, nyirek, jangan nyirek satu bidang itu. Kalau Anda kalau di situ bidang itu bisa kita ambil manfaatnya, kenapa enggak? Iya. Ya, jangan malu juga di situ. Oke. Gitu, Pak. Apa ini ambisi Mas Tommy ke depannya? Ambisinya apa, Pak ya? Ambisinya ya kalau orang manusia itu kan serakah, Pak ya. Jadi aku pengen sebesar-besarnya dan pengen punya waktu yang yang banyak. Iya. Apapun, dan saya terus mengembangkan bisnis ini kalau ada peluang yang lain. Saya pun tidak terpaku pada di forex juga. Baik. Saya bisnis yang lain juga kalau bisa jalankan, saya jalankan walaupun itu receh. Kayak orang Chinese dulu Pak, mungkin kecil-kecil receh aja diambil Pak. Iya. Nggak usah bilang ini nggak ada nilainya kecil. Kecil kalau dikalikan berapa kali kan jadi banyak kan? Banyak, seperti benar. itu. Baik. Iya. Kalau ada teman-teman yang mau mengenal Mas Tommy lebih lanjut, Mas Tommy ada website atau ada channel YouTube apa? Silakan sampaikan Mas. Kalau websitenya saya ada di www.omahribet.xyz. Terus kalau xyz. Huruf terakhir dari abjad itu ya. omahribet.xyz ya benar. Iya, oke. Terus saya juga punya channel YouTube ya kalau yang ingin belajar membuat robot yang tidak bisa ilmu, yang tidak bisa coding. Itu saya ajari cara-cara di situ. Oh iya. Gitu. Ini masih berjalan terus. Saya nanti juga akan mungkin membuat bukan kelas tapi channel tentang dasar-dasar MQL 4. Oke, nama siapa channelnya tahu mau apa? belajar channelnya TOMZ, TOMZ, TECHNO, Techno. Oh, Techno. Iya, itu. TOMZ Techno.
Ya, betul. Oke, baik. Nanti akan saya Kalau masukkan kalau di YouTube cari deskripsi. aja misalkan EA tanpa coding, mesti ketemu. Nah, EA di search tanpa coding langsung masuk di channel ke arah situ. Karena masih jarang kayaknya Indonesia yang buat yang channel membuat seperti itu. itu ya. Oh, berarti Masih belum masuk banyak. mencari peluangnya di situ. Iya, dan awalnya karena saya suka, saya tuh pengen suka sharing sama orang aja, Pak. Oke. Tadinya nggak niat buat jadi YouTube terus itu, ternyata kok lumayan Hasilnya animonya banyak pasti. yang Yang penting. dan banyak yang komen gitu, Pak. Jadi Iya, iya. semangat gitu loh, Pak, Iya, untuk baik. sharing-sharing ilmu. Walaupun saya Oke. juga nggak pinter-pinter amat sih untuk codingnya, masih belajar juga Oke. Yang gitu. penting dasarnya kan bisa di-sharing kepada Dasarnya teman-teman. dasarnya bisa bisa dipelajari, dan kalau bisa dasar nanti bisa dikembangkan sendiri. Oke, baik. Karena programming itu sebenarnya nggak terlalu sulit sih, cuman kita harus tahu logik-logik aja sehingga bisa mengembangkan sendiri itu. Oke, Mas Tommy, mudah-mudahan nanti di lain waktu ada waktu yang lebih longgar, kita bisa sharing-sharing tentang robot trading, sehingga teman-teman yang mau menggunakan robot trading ini bisa terbantu oleh robot trading yang dimiliki Mas Tommy. Apakah robot tradingnya saat ini diperjualbelikan? Kalau saya pasang di MGL5, Pak. Di sana saya Oke, jual. Cuman kalau untuk teman-teman di Indonesia kalau mau pakai gratis, tapi ya di ya under inilah. IP ya. Ya. Oke, baik, baik, baik. Oke, nanti sobat trader semuanya yang belum kenal Mas Tommy bisa di Facebook, namanya Tommy Omah Repeat. Jadi TOMMY. Iya.